Nah, baiklah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan tadi. Salat jangan kosong dari zikir. Jadi maksud memanjangkan Allahu Akbar, kita bergerak juga. Itu supaya jangan kosong ketika kita sedang bergerak. Karena kalau kita pendek Allahu Akbar, kita berdiri, lipat tangan, itu kosong dari zikir. Tapi kalau dibanyakan Allahu Akbar, baru kita baca. Jadi tidak kosong dari zikir menurut Imam Nawawi yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Tadi kan sudah saya sebutkan, kalau Sahih Muslim itu disyarah oleh Imam Nawawi. Kalau Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini dia dalam catatan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya di atas 60 tahun, karena Rasulullah itu umurnya 63 tahun ya. Jadi 3 tahun terakhir mau naik dia ke atas dalam sholat, bangkit dari sujud, dia duduk dulu. Nah, sebelum itu dia langsung. Jadi nasihatnya kepada kita, kalau rasanya uzur boleh duduk dulu baru naik. Tapi kalau rasanya walaupun sudah 60 tahun, 70 tahun, rasanya tidak uzur, tidak akan mengurangi keseimbangan, langsung saja seperti sehat. Tapi sekalipun kita di bawah 60 tahun, baru 30 tahun, tapi dalam keadaan sakit, entah apa penyakitnya, rasanya keseimbangannya itu kurang, boleh duduk dulu, baru naik ke atas supaya tidak jatuh. Nah, jadi boleh langsung berdiri untuk stabil, untuk kenyamanan, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis itu dikatakan saat kita berdiri, bertumpulah pada kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan kita dengan jari sambil berdiri, Allahu Akbar. Itu telapak tangan kita mendorong kita ke atas beserta jari sekalian mendorong ke atas. Jadi ketika berdiri bertumpulah pada kedua telapak tangan, tetapi ada juga yang menyatakan dengan genggaman, dengan genggaman ke atas. Yang pakai genggaman itu biasanya orang panglima-panglimanya itu, panglima perang. Jadi seperti orang mau karate ya, jadi kuat tangannya. Itu dipakai oleh sebagian dari pengikut Imam Hambali. Ada hikmahnya itu. Jadi jangan kita salahkan nanti kalau nampak di sebelah kita genggaman naik ke atas. Itu mengikut Imam Hambali. Hadisnya sama. Tapi kalau dengan telapak tangan, sekikut dengan jarinya sekalian, itu sebagian dari Imam Hambali juga, dan seluruh dari Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki ya. Nah, tiga-tiga imam itu dengan telapak tangan dia menopang tangannya ke atas, jarinya ikut sekalian. Nah, menjadi pertanyaan, apa hikmahnya? Apa hikmahnya yang memakai dengan genggaman jari? Apa hikmahnya dengan memakai telapak tangan, perut tangan sekaligus dengan jari? Apa hikmahnya menurut Imam Nawawi? Idza qama fi sholati wa da'a yadayhi 'alal ardi kama yad'u 'ajin hadza dha'ifun 'ajin. Coba pendapatnya agak lemah sedikit katanya yang pakai tangan, tapi boleh. Yang lebih banyak pakai telapak tangan. Ini karena bukan seperti mengaduk gandum. Ini katanya yang menggenggam itu seperti mengaduk gandum terus naik. Allah boleh. Tapi katanya lebih kuat lagi yang meletakkan telapak tangan. Jadi kalau hadis dari Imam Muslim tadi yang disebut yada'u ajin, itu meletakkan genggaman seperti meremas tepung mau bikin kue. Tapi kalau di hadis ini dilanjutkan kama wada'a ajiz. Ajiz itu lemah. Jadi
Rasulullah lebih banyak menggunakan kama wada'a ajiz lemah. Kenapa? Dibandingkan orang yang genggam tangan dengan yang meletakkan perut tangan, kata Imam Nawawi itu lebih tawaduk orang yang meletakkan telapak tangan. Kenapa? Ajuz, seakan-akan orang yang lemah, memposisikan diri kita seperti orang yang lemah dalam sholat, itu melahirkan tawaduk, rendah hati. Kalau pakai seperti ini, itu adalah pemuda-pemuda biasanya dia mau latihan ya, mau berjuang, itu boleh juga. Tapi lebih banyak dipakai oleh para sahabat, bukan ajin mengepal tinju, tapi ajizun, orang yang lemah. Dalam rangka apa? Bertawaduk, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyak menurut Imam Nawawi ini memilih kama wada'a ajizun, seperti meletakkan tangan orang yang lemah. Nah, kemudian Imam Nawawi juga mengatakan dalam hadis ini memang ada kata ajin, menggenggam tangan, kemudian ada kata yang disebut ajiz, yang lemah. Wa qala Asy-Syafi'i berkatalah Imam Syafi'i di dalam kitabnya Itu berapa jilid ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia? Ada 8 jilid. Karena bahasa Arab ini padat isinya. Satu kata itu tak cukup dengan satu kata dalam bahasa Indonesia. Perlu dibantu dengan kata-kata yang lain. Wa qala Asy-Syafi'i li anna hadza asbaha tawaddu. Kalau kita meletakkan perut tangan kita beserta jari, ini adalah lebih dekat kepada tawaddu, rendah hati. Wa qala Asy-Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i fi kitabil li anna hadza, karena sesungguhnya perbuatan seperti ini asbah itu sangat menyerupai at-tawadu, orang yang rendah hati. Jadi kata Imam Syafi'i, lebih tawadu hal yang seperti itu, menekan sajadah dengan tangan yang lembut lalu kita naik ke atas. Kalau kita memakai ajin tadi, menggenggamkan itu seperti orang olahraga pesilat atau tukang karate, tapi itu dipakai oleh sebahagian dari pengikut Imam Hambali. Pengikut Imam Hambali ini namanya Hambaliyah. Kalau pengikut Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Pengikut Imam Hanafi, Hanafiyah. Nah, begitu. Lalu orang ini harus tawadhu dan pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kurang tawadhu. Jadi orang yang menggenggam tangan tadi itu pernah didengar oleh Rasulullah dan pernah mengkritik Rasulullah. Jadi orang yang kuat ini ya, kuat tangannya menggenggam itu. Orang itu maka jarang dipakai seperti itu oleh Imam Syafi'i. Orang yang melakukan seperti itu pernah mengkritik Rasulullah. Apa yang dikritiknya Rasulullah? Ketika pembahagian harta rampasan perang, Rasulullah kepada orang yang baru-baru dikasihnya lebih banyak, yang lama-lama dikasihnya agak sedikit. Bertanyalah kepada Rasulullah para sahabat, kenapa orang ini baru saja masuk Islam, tapi pembagian rampasan harta kok banyak? Kata Rasulullah, orang ini masih mu'allaf, masih dijinakkan hatinya, maka dikasih agak banyak sedikit. Kalau yang sama sedikit, Ali bin Abi Thalib, Utsman, Abu Bakar, semuanya dapat agak sedikit dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Kata Rasulullah, imannya sudah tebal, sudah kokoh, tak dikasih pun dia tetap membela Islam. Tahu-tahu datang seorang yang ajin tadi yang selalu menggenggamkan tangannya. Apa katanya? I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau sedikit ya Muhammad. Merah aja Rasulullah. Muhammad, i'dil, yang nanadialah keseketek.
Kok tidak hati ya Muhammad? Merah wajah Rasulullah. Tidak menjawab Rasulullah, cuma dijawab oleh Umar bin Khattab, dicabutnya pedang. Lalu kata Rasulullah, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang mencontohkan keadilan di dunia ini? Itulah cara yang paling adil. Aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sini kata Rasulullah, aku terangkan kepada engkau, kenapa yang mu'allam itu dikasih lebih banyak, sedangkan yang lama itu sedikit. Lari, tidak mau dia mendengarkan. Tak mau dia dengar kata Rasulullah. Jangan biarkan dia pergi, kata Umar. Biar aku penggal lehernya. Kata Rasulullah, jangan biarkan, jangan dipenggal lehernya. Biarlah dia pergi. Kenapa? Kamu tidak boleh memenggal leher orang atau menyakiti orang, karena di dalam tubuhnya terdapat kalimat La ilaha illallah. Nanti barangkali kalau tidak dia, anak-anaknya nanti keturunannya akan menjadi orang yang soleh. Cuma dia tak sabar, itu aja. Mungkin lewat jalan baru dia teringat, maaflah pada Rasulullah, aku tadi kurang sabar. Ada manusia yang seperti itu, makanya Rasulullah memaafkannya. Jadi kalau nampak orang agak kurang ajar sedikit sama kita, jangan langsung ditempeleng. Jangan. Mungkin sudah itu dia menyadari, oh saya ini terlalu itu, cepat emosi. Sampai di jalan dia mungkin balik lagi. Maaf ya Rasulullah, terlanjur aku tadi marah. Apalagi dia juga belum lama masuk Islam. Jadi diharapkan cara sholat itu melahirkan orang yang tawadhu. Orang itu pernah menegur Rasulullah, dia kurang tawadhu, maka Umar waktu itu menegur dia. Lalu Rasulullah mengatakan, di dalam dirinya ada kalimat La ilaha illallah. Kesimpulan dari pengajian kita adalah jangan sampai ada kosong dari zikir di dalam sholat. Caranya kalau imam panjang membaca, kita ikutkan bacaan imam itu dalam hati kita, sehingga tidak kosong. Jangan menong aja kita, panjang imam ini, menong aja lah kita, ikutkan. Termasuk bacaan Al-Fatihah, kita ikutkan. Ya, kalau kita ikutkan, kita tak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Tetapi kalau kita tidak menghayati, tak mengikutkan bacaan imam, ada antara bacaan Al-Fatihah itu dengan sebelum baca ayat, ada berhenti sejenak, bisa digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Tapi waktunya singkat, enggak sampai habis, enggak apa-apa. Yang penting baca Al-Fatihah walaupun sampai dari Maliki Yaumiddin, ya sudah baca ayat, tidak apa-apa. Yang penting jangan kosong. Janganlah sholatmu kosong dari zikir. Nah, demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Semoga bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah umur kita, bertambah banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Termasuk nyetir mobil, Pak Datuk, zikir juga Pak ya. Zikir, subhanallah, dalam hati gitu ya. Mata boleh ke depan, tapi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kosong dari zikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat air pula ya. Kadang-kadang sampai 2 di rumah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dan menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah masuk? Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas.